Halo semuanya, selamat datang di Posko, podcast Boskonian. Long time no see nih guys, gimana pendapat kalian? Sekarang Posko pindah loh ke YouTube, keren kan? Keren dong. Nah, oke, sebelum mulai, kita perkenalan dulu kali ya, siapa tahu ada teman-teman yang nonton yang belum kenal kita. Halo, kenalin, aku Joanna. Dan aku Karina. Nah, di kesempatan kali ini kita mau ngapain nih Karina? Kesempatan kali ini kan kita udah tahu nih, kakak-kakak kelas 12 kayaknya udah pada mulai untuk registrasi akun SNPMB. Nah, itu artinya kakak-kakak udah pada siap-siap buat masuk kuliah nih. Untuk membantu persiapan kakak-kakak dan teman-teman yang kiranya ingin tahu tentang info perkuliahan, kali ini kita bakal bahas dan kasih info seputar perkuliahan. Makanya tonton sampai habis ya. Nah, karena ngomongin seputar dunia perkuliahan, guest kita hari ini itu guru-guru kita yang sangat masih mengenal banget tentang dunia perkuliahan. Di sini ada guru BK kita dan guru muda kita yang baru aja lulus kuliah. Silakan perkenalkan diri, Mem dan Miss. Halo, saya Miss Dear. Sudah? Udah. Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Lucy ya. Oke, ternyata perkenalannya singkat ya, tapi nggak apa-apa karena semakin kita banyak ngobrol, semakin teman-teman tahu tentang Miss Dear dan Mem Lucy. Langsung aja kita ke topik pertama kita, yaitu aku mau nanya-nanya nih dan membahas tentang teknis dari SNBP dan SNBT. Itu maksudnya gimana tuh? Apalagi ada perubahan nama kan dari tahun-tahun sebelumnya, itu maksudnya gimana sih Miss dan Mem? Boleh mulai Miss ya? Boleh. Oke. Teman-teman memang perlu ketahui sekarang mulai dari tahun ini yang kakak kelas angkatan 12 ini, kelas 12 ini ada perubahan istilah di mana yang dulu kita kenal dengan jalur undangan, kemudian jalur non-tes, sekarang sudah dikenalnya dengan istilah yang baru SNBP, Seleksi Nasional Berdasar Prestasi. Itu yang berdasarkan nilai raport. Jadi nilai raport dari kelas 10, 11 sampai 12. Kemudian yang dulu dikenal dengan istilah SBMPTN, tes tertulis, sekarang disebutnya dengan istilah SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Kalau itu tetap melalui tes UTBK namanya tesnya. Ya, sekilas seperti itu. Nah, Berarti teknisnya kurang lebih masih sama kayak yang dulu ya, Mem? iya, betul. Tapi memang ada prosedur atau syarat di sana sini yang mengalami sedikit perubahan. Perubahannya seperti apa sih Mem? Mungkin kalau yang SNBP, apakah ada perubahan misalnya nilai-nilai dari rapot yang dimasukin, apakah ada dari mata pelajaran yang berbeda atau bagaimana? Iya, betul. Jadi kalau dulu yang dilihat itu hanya 6 mata pelajaran tertentu ya. Gitu. Kalau sekarang semua mata pelajaran. Jadi dari kelas 10 sampai 12 semua mata pelajaran dari 1 sampai 14 itu kita rata-rata menjadi faktor penentu siapa yang boleh disebut sebagai siswa eligible yang boleh mendaftar. Kalau ini mungkin ada beberapa teman yang baru pernah dengar eligible tuh maksudnya bagaimana sih Mem? Dan cara kita biar bisa masuk ke eligible itu bagaimana Mem? Nah, ini menarik nih. Jadi yang disebut siswa eligible adalah siswa yang berhak mendaftar SNBP. Sekolah kita karena terakreditasi A, berarti 40% siswa, ya, 40% dari IPA dan 40% dari IPS. Siapa yang di ranking, siapa yang masuk 40% itu disebut siswa eligible. Dia yang berhak mendaftar SNBP itu. Kalau untuk SNBT itu apakah ada perubahan juga Mem? Kalau untuk SNBT, ya perubahan mendasarnya sebetulnya terjadi juga di SNBP adalah semua sekarang boleh lintas jurusan, gitu ya, linjur boleh. Jadi anak ekonomi mau daftar ke teknik, anak IPS mau daftar ke teknik boleh, gitu ya. Atau anak MIPA mau daftar ke akuntansi itu sudah tidak linjur lagi namanya. Nah, terus yang selanjutnya nih Mem, kan ada kakak-kakak alumni SMA DB yang lumayan terkenal udah keterima di universitas-universitas bagus. Peluang universitas berdasarkan alumni SMA DB itu sendiri gimana sih Mem?
pertanyaan bagus ya. Jadi ada yang namanya indeks sekolah, teman-teman mesti tahu ya. Indeks sekolah itu bagaimana nilai sekolah kita nih SMA-DB 3 ini di masing-masing PTN. Gitu. Tergantung dari apa? Tergantung dari banyaknya alumni yang diterima di sana. Bagaimana track recordnya, bagaimana IPK-nya, prestasinya, itu semua dicatat. Semakin bagus prestasi alumni yang ada di sana, maka semakin besar peluang adik kelas untuk keterima di PTN tersebut. Kalau sekolah kita paling banyak peluangnya di universitas mana gitu? Cukup merata ya, cukup tersebar memang, tapi kalau di Jawa Barat, karena sekolah kita di Jawa Barat, berarti 2 PTN terbesar kita sebut ada ITB dan Unpad. Oke, kan tadi udah tentang para alumni nih. Aku juga pengen tanya mungkin dari pengalaman Miss Dear atau teman-teman Miss Dear atau pengalaman anak murid dari Mem Lucy, gimana sih cara kayak apply beasiswa di perkuliahan gitu? Saya bantu sedikit ya Miss ya. Kalau sebelum kita masuk menjadi mahasiswa, ya ada satu beasiswa yang untuk membantu kekurangan finansial, namanya KIP kuliah. Nah itu sekolah kita sudah membantu beberapa anak dan tentu sangat-sangat membantu ya. Satu KIP kuliah yang memang dari pemerintah ya. Kemudian yang kedua yang memang karena prestasi ya, memang karena prestasi Mem bisa rekomendasikan beasiswa OSC di mana itu memang sangat ketat ya, seluruh Indonesia kamu dibiayainya gratis untuk kuliahnya sampai lulus. Memang seleksinya kamu harus mengikuti bergelombang, ada beberapa step yang harus diikuti, tapi kalau memang lolos ya, termasuk ada salah satu kakak kelas kita kelas 12 yang saat ini lolos gitu ya, itu betul-betul dibiayai full sampai lulus. Kalau itu bukan karena finansial ya, tapi karena memang prestasi. Aku juga agak kepo sedikit nih jadinya, karena kata Mem kan tadi ada kakak kelas 12 yang ternyata lolos. Nah, mungkin kakak itu memang untuk udah kepikiran ada beasiswa dari kelas 10 atau dari kelas 12 Mem. Jadi persiapannya harus sematang apa sih Mem untuk beasiswa seperti ini? Kalau memang mau ngincer dari awal memang semakin dini persiapan semakin baik ya gitu ya. Kalau untuk yang kakak kelas ini karena infonya tiap tahun kan selalu update ya. Jadi Mem menginformasikannya setelah ada info terbaru gitu. Ini tanggal deadline sekian, ayo ikut. Dan memang diikuti dan lolos gitu. Kita langsung lanjut ke pertanyaan buat Miss Diar nih. Kayak dari tadi Miss Diar menyimpan sesuatu gitu, banyak informasi gitu dari Miss Diar. Banyak cerita-cerita nih kayaknya. Boleh kakak. Jadi saya mau tanya yang pertama itu menurut Miss Dear dan apakah Miss Dear dulu ikut organisasi dan menurut Miss itu sepenting apa sih Miss buat ikut organisasi di perkuliahan? Organisasi ya penting, menurut saya penting karena yang pertama itu kita punya banyak relasi. Nah kemudian kalau misalnya kita udah masuk nih, kita itu jadi tahu manage waktu. Nah kita misalnya pulang kuliah, oh ada nih waktu untuk organisasi. Terus pada saat itu ya kita atur waktu. Nah enaknya di situ sebenarnya. Nah kalau misalnya pengalaman Miss di organisasi itu enaknya karena kita bisa kenal dari awal itu, kita bisa kenal banyak mahasiswa dan dari situ juga awal kita kayak ikut lomba-lomba gitu. Jadi enaknya di situ sih. Berarti banyak manfaat dari ikut organisasi ya, Miss. Tapi kalau misalnya ikut organisasi gitu misalnya seandainya aja gitu saya udah di dunia perkuliahan, terus ternyata organisasi saya, waktu di organisasi saya sama waktu untuk ngerjain tugas dan lain-lain kayaknya bentrok gitu. Menurut Miss, apakah ya udah pantas untuk ya udah deh organisasi kesampingan dulu, jadi kayak organisasi ini kedepannya bisa buat apa sih sampai sepenting itu gitu Miss? Saya takutnya kan ada yang kayak orang bingung, aduh harus
menjalankan tugas organisasi dulu atau tugas ini dulu gitu. Jadi suka bingung kan biasanya, Miss. Boleh cerita gak dari Boleh, pengalaman? boleh. Ya kan? Kalau Miss itu dulu ikut organisasi Katolik di universitas, terus organisasi teater. Nah, teater di luar kampus. Nah, terus itu kayak pertama itu di semester 2 ini teater. Nah, semester 3 itu di UKM Katolik. Nah, kalau yang pertama di semester 2 memang agak sulit. Agak sulit karena udah nambah tugas di situ, ya kan? Nah, pada saat itu juga kurikulum di Universitas Miss itu KKNI namanya. Nah, KKNI ini kita punya tugas misalnya di satu mata kuliah itu ada 6. Nah, kalau kita semester itu ada 8 mata kuliah, kita harus menyelesaikan 48 tugas. Wow, 48 tugas dan sangat ribet. Nah, karena udah terbiasa di semester 1, nah kita itu udah terbiasa nih. Lalu datang nih kakak-kakak nawarin, "Dek, mau ikut organisasi ini gak?" Nah, tertarik nih karena Miss Bahasa Indonesia kan. Nah, ikut teater lah. Terus udah masuk 1-2 bulan terbengkalai sama tugas awal-awalnya. Terus kayak, duh gimana nih? Sore-sore dipanggil nih sama kakak senior, "Dek, gak ikut ke sekretariat." "Ngapain kak?" gitu kan. Terus kita ada acara ini. Kita ada acara latihan teater. Aduh, tugas aku gimana ya gitu kan. Aduh. Nah, deadline-nya itu 1 minggu lagi. Wah, gimana nih? Ikut gak ya? Ya udah ikut dulu. Nah, tiba ada satu teman di sana yang satu jurusan. "Oh, kamu ikut?" gitu kan. "Iya." "Gimana tugas minggu depan?" "Ah, gampang." Katanya. "Iya." Wah, gimana nih, aku udah pergi ke perpus mau ngambil gimana caranya biar nyelesain satu tugas ini, dan satu tugas itu memang cukup berat. Ya kan, harus riset dulu baru bisa ngerjain itu. Dan istilahnya tahu gak dosen killer? Tahu kan? Nah, itu dosen mata kuliah yang paling killer dulu. Wah, terus nah cara Miss memanage itu waktunya di situ sih belajar. Nah, kita masuk organisasi dan ada tugas, belajarnya itu kayak kita udah punya jadwal di organisasi dan kita punya tugas. Jadi mulai pagi, ini caranya Miss ya. Ini caranya Miss, mulai pagi, oh nanti aku ada kegiatan di sekretariat jam segini. Oh, jadi aku ke kampus dulu deh ngerjain ini di perpus sambil nanti kuliah jam 4 jam segini gitu kan. Terus udah selesai kita nyicil nih jadinya tugas, dan lumayan bisa terbengkalai gitu. Berarti harus pinter-pinter Iya, manage waktu pinter-pinter. ya, Miss? Jadi kalau misalnya ada nih pernah kasus kayak pergi ke organisasi, ke sekretariat, terus gak ngerjain tugas, udahlah tugas bisa itu. Terus ayo udah SKS aja gitu kan. Nah, tiba udah enak di sekretariat latihan, kita jadi lupa sama tugas, padahal deadline-nya 1-2 hari lagi gitu kan. Nah, habis itu gimana tugas, kata teman kelompok nih, aduh mampus, aku gimana, aku belum menyelesaikannya. Itu sih pernah satu kasus karena nggak nyicil. Nah, dan presentasinya juga gak bagus, Jadi nggak maksimal. iya nggak maksimal. Jadi kayak yang awalnya kalau kita nyicil, biasanya kalau nyicil itu dapat nilai A dari dosen, kalau ini kayak
wah itu sih. Seru ya. Tapi beneran sih, maksudnya menarik karena ya aku sama Kak Joanna kan juga belum pernah ngerasain gitu kan. Yang kita rasain kan paling organisasi OSIS gitu. Mungkin tugasnya belum seberat di perkuliahan gitu. Oke, aku mau lanjut lagi buat Miss Diar. Apa aja hambatan yang awalnya Miss Diar rasain pada awal masuk kuliah? Karena kan pasti beda banget kan sama di SMA, mungkin dari pertemanannya, dari cara belajarnya, dari gurunya, dosennya gitu. Kalau soal itu sih banyak yang bisa diceritain kan. Karena betul-betul bedanya itu segini. Kalau di SMA kan kita disuruh guru kerjain ini ya, besok ini. Oke, gitu. Nah, dan ngerjainnya ya paling 2 jam doang. Nah, 2 jam gimana ya aku bilangnya, aku dulu anak sosial atau SMA. Nah, terus kalau disuruh ngerjain tugas, malamnya juga bisa ngerjain gitu kan. Kalau ini kita di kuliah, kalau misalnya kita ngerjain terus sampai di mata kuliah, sampai di proses perkuliahan, kita disuruh jawab sesuatu. Jadi nggak bisa asal ngomong. Menurut saya yang ini dosennya tuh kamu nggak bisa menganalisis ya. Lalu itu yang pertama. Terus perbedaan yang kedua itu kayak yang tadi 48 tugas itu kita yang tanggung jawab sendiri. Jadi kalau kita misalnya nyontek, itu bakal ketahuan sama dosen. Nggak tahu trik gimana mereka bisa tahu itu sama yang lain. Tapi ini kayak ini kok sama ya tugasnya gitu. Padahal namanya bahasa dan kita nggak bisa kayak bahasa yang ini sama ini kita ngerjain sendiri-sendiri. Tapi bahasanya kok bisa sama ya gitu. Nah, apalagi kita ngambil sendiri, proses penugasannya itu kita yang cari sendiri. Nah, kan kalau di SMA kan beda gitu, tugasnya ya masih sedikit, beda sih sama yang pandemi sekarang ya. Nah, kayak kita riset sendiri tanpa kayak misalnya ada bantuan orang gitu. Kalau sistem belajar di kuliah itu kayak jadwalnya ya Mem ya, jadwalnya ya kita bisa milih sendiri jadwal kita. Nah, dan kayak kita diskusi sama dosen pembimbing akademik, kita pengen kita mau mata kuliah yang ini gitu. Jadi ya bebas aja memilih mata kuliah peminatan, kalau yang wajib tetap ada. Kalau untuk sama teman-teman di kuliah itu kita individual sih, lebih individual. Kalau kamu mau ngerjain tugas ya udah terserah, kalau mau enggak silakan juga gitu. Ya acuh tak acuh sih di perkuliahan. Tapi Miss sendiri dulu ada nggak kayak sahabat deket Miss, mungkin kayak berlima atau berempat gitu? Ada 1-2 orang sih, nggak sampai 5. Kalau sama mereka kadang-kadang ya ada yang sering sama ke perpus buat belajar sama. Berarti kalau Miss Diar kayaknya pengalamannya masih fresh banget gitu ya, masih terupdate gitu. Terus aku juga pernah dengar gitu kan, kakak kan udah kuliah. Terus katanya juga kalau misalnya di dunia perkuliahan itu kan kalau ngerjain tugas nih, kita nggak ngerjain tugas, dosen nggak bakal nyariin gitu ya kan, beda sama di sekolah. Iya, kalau di SMA kan mana nih tugasmu mana gitu. tugasnya gitu kan. Kalau di perkuliahan tuh kita nggak ngerjain tugas, dosen nggak marah, ya cuma imbasnya ya nilai kita gitu. Kita misalnya maaf Bu, saya belum ngerjain, ya udah diam dia, nggak ada kamu kenapa ya nggak ngerjain ini, enggak, dia diem. Dan itu sih bedanya sama dunia kuliah.
awal-awalnya sih kalau orang yang nggak ngerti itu bakal senang digituin, Bebas ya. bebas ya udah bebas lah gitu. Tapi nanti mungkin dinilainya tiba-tiba gitu Dinilai, ya, Miss. wah nilai aku kok segini. Terus protes sama dosen, oh kamu nggak ngumpul tugas yang ini. Iya juga gitu. Berarti lebih belajar untuk tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri. Ini aku mau tanya sendiri sih Mem, karena kan mungkin ada banyak kayak istilah-istilah di perkuliahan yang masih kurang familiar buat kita-kita yang masih SMA, kayak rektor, dosen, itu ada apa aja dan maksudnya kayak penjelasan-penjelasannya itu kayak gimana sih Mem? Rektor itu pemimpin tertinggi dari suatu perguruan tinggi ya. Rektor itu membawahi beberapa dekan. Dekan itu pemimpin dari masing-masing fakultas. Katakanlah fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas kedokteran, masing-masing punya dekan. Nah, yang memimpin semuanya itu adalah rektor, satu orang. Nah, dekan biasanya punya 4 pembantu, wakil pembantu dekan 1, 2, 3, 4, ada bidangnya masing-masing. Itu kalau masalah pejabat ya. Ada istilah-istilah lainnya, kalian juga perlu tahu, misalnya IP. Nilai kita itu bukan 0 sampai 100 begitu ya, tapi nilainya hanya 1, 2, 3, 4. Kalau nilai 4 bukan berarti jelek. Nilai 4 itu justru paling bagus. Nilai 4 itu artinya A. Ya, nilai 3 itu B dan seterusnya. Ya. Kalau kamu mau lulus ya minimal B. Kalau kamu dapat nilai C, berarti kamu harus mengulang mata kuliah tersebut di kesempatan yang mendatang. Gitu. Kemudian mungkin ada istilah SKS. Ya, SKS itu berapa sih beban yang ada untuk mata kuliah tersebut. Misalnya kalau kita di SMA ada agama, berapa jam sih, berapa JP sih, gitu ya, 2 JP. Kalau ini misalnya mata kuliah bahasa Inggris, berarti 3 SKS. 3 SKS kalau dapat nilai A, berarti 3 kali 4 itu poinnya udah 12. Gitu, nanti dihitung satu semester kamu dapat IP berapa. Ya, nanti semester 2 IP berapa, di rata-rata menjadi IP kumulatif, indeks prestasi kumulatif. Itu yang kemudian di akhir kita masa lulus yang akan ditanyai IP kamu berapa. Itu baru sedikit ya, nanti kalau ada istilah lain lagi silakan ditanyakan. Ini kan tadi sama Mem Lucy udah ngomongin tentang istilah-istilah. Ini sebenarnya aku masih agak kepo lagi tentang yang perbedaan SMA sama kuliah. Kan kata orang-orang kalau misalnya di SMA tuh kayaknya pertemanan itu sangat erat gitu ya. Sementara pas kuliah tuh kayak itu dia yang Miss Dara bilang apa individualis semuanya kayak. Terus yang dari pengalaman kakakku juga katanya suka diem-diem saling kejar-kejaran gitu. Itu apakah benar gitu, Mas? Bener sih. Paling mengalami. Waduh. Karena dulu tuh pernah ada teman dekat. Nah, ini halo teman dekat. Aduh, nonton gak ya? Nonton gak ya? Terus itu pertama kami dekat gara-gara mata kuliah. Disebutin nggak? Boleh. Itu pengantar ilmu sastra. Nah itu semester 1, kalau di semester 1 kan pengantar semua. Nah kita nih sering ke kosan bareng. Nah tiba-tiba di bukan di semester 2, di semester pertama di bulan kedua kita nih ada tugas. Nah itu nih gara-gara bukan di semester 1 deh, semester 2 tapi bukan itu, pokoknya ilmu sastra gitu kan. Nah di semester 2 ini kan udah mulai berat nih tugasnya. Nah, dan itu SKS. Nah, Miss kan organisasi nih. Gara-gara Miss pergi latihan, jadi skip ngerjain tugas bareng. Nah, terus kayak gak komunikasian 2 hari 3 hari. Kenapa sih gitu kan? Kenapa sih kau kayak menghindar gitu kan? Enggak apa-apa. Gimana tugasmu yang ini nih?
Belum sih, gitu ngomongnya. Terus, nah tiba-tiba nih aku mulai ngerjain nyicil tugas nih sampai di sana. 2 hari sebelumnya aku bilang tugasmu udah selesai ya. Aduh. Nah, tugasmu udah selesai gitu kan. Oh belum nih, masih ada yang mau dikerjain gitu kan. Oh ya udah, yuk ngerjain bareng gitu kan. Terus dia bilang, aku ada ini nih gitu, ada urusan nih. Oh ya udah gitu, kerjainlah, kerjain sendiri. Terus dia bilang pas udah sampai di mata kuliah itu, kita udah pertemuan nih, dia ngumpul. Aku ngumpul sih. Ngumpul terus kemarin bukannya udah masih ada ini ya, ya harus dikerjain lah. Cuek banget. Ya udah deh, nggak apa-apa gitu kan. Terus ya udahlah, kedepannya kita udah kasih itu karena dia udah memberikan jarak di antara kita. Jadi itu sih belajar dari situ. Ya udah, kita percaya sama diri sendiri aja dan tanggung jawab aja sama diri sendiri gitu. Gak usah percaya orang lain gitu. Kalau di kuliah lebih disaranin gitu sih. Oke, yang berikutnya nih Mem, saya mau nanya gimana menurut Mem cara memilih universitas yang cocok untuk diri kita sendiri? Apakah berdasarkan alumni, akreditasi universitasnya, atau lokasi, atau seperti apa Mem? Ya, oke. Mencari perguruan tinggi atau universitas yang cocok itu memang banyak sekali pertimbangan yang harus dipikirkan. Tapi yang pertama, kamu cari dulu minatmu itu di mana. Apa yang aku inginkan, apa yang pengen aku capai kan gitu. Misalnya memang kamu tertarik di bidang perfilman, gitu ya. Persempit dulu apa yang memang kamu cari. Saya mau perfilman. Oh, aku pengen bahasa. Aku pengen nanti di bidang olahraga. Persempit dulu apa yang kamu mau. Nah, dari situ kita bisa cari alternatif perguruan tinggi mana saja yang mengcover jurusan yang kita mau. Setelah itu biasanya kan kakak-kakak kelas juga nanya ke saya ya, Mem kalau jurusan perfilman universitas mana saja yang ada? Nah ini. Ada yang di Jakarta, ada yang mungkin di Bandung, ada yang di luar Jawa gitu. Nah kita persempit lagi, apakah kamu boleh ke luar kota? Ternyata mama papa nggak boleh. Oh berarti kita persempit lagi, Jakarta, Bandung, Serpong, kita lebih persempit lagi. Nah, dari beberapa alternatif itu, semakin kita pertajam lagi ya, kita cari masing-masing kualitasnya seperti apa, akreditasinya bagaimana, ya. Kemudian biayanya berapa. Kalau ternyata, oh orang tua saya harus jual sawah ladang untuk biaya ke sini, gitu. Sementara untuk universitas lain lebih terjangkau, begitu ya. Ya, pasti kita akan merujuk yang satunya. Begitu ya, banyak sekali faktor yang kita pertimbangkan yang biasanya tidak bisa ketemu dalam sekali proses tanya jawab begitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Mem, buat Mem Musi atau Miss Dar, apa saran atau solusi bagi mungkin siswa-siswi yang masih bingung nih mau ambil jurusan apa ya gitu nanti saat kuliah. Dan ini pertanyaan tambahan dari aku juga, aku juga sempat dengar sistem blacklist. Nah mungkin kan ada beberapa murid atau ya siswa-siswi yang tulis di untuk SNM-nya itu karena bingung pilihan keduanya mau apa jadi asal tulis, terus ternyata keterimanya yang kedua tapi karena dia mungkin bingung dan pada dasarnya nggak mau jadinya ditolak. Itu kalau sistem blacklist bagaimana juga yang memang jadi ada dua? Ya yang blacklist dulu ya. Yang pertama memang kalau kita SNMPTN atau SNBP itu kita harus memilih benar-benar yang kita mau, baik di jurusan pilihan pertama maupun kedua. Jadi biasanya Mem akan panggil setiap anak, konsekuensinya begini ya. Bahkan pihak sekolah pun menyertakan surat bahwa orang tua mengetahui, mengizinkan dan akan mengikuti proses berikutnya karena ada konsekuensi yang harus dijalankan setelah itu, baik mau mengikuti proses SNMPTN ataupun mau menolak proses SNBP itu semua ada tanda tangan di atas kertas.
gitu ya. Dan memang kalau sampai ada kakak kelas yang tidak mengambil jurusan yang sudah diterima itu di proses SNBP itu sangat berpengaruh di adik kelasnya. Jadi puji Tuhan ya sampai sekarang memang semua kakak kelas itu bertanggung jawab pada pilihannya, dan nanti tugas kita semua yang masih sekolah ya juga harus bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Itu pertanyaan pertama ya. Untuk yang kedua, apa yang harus di-prepare? Kenali dirimu dulu. Kenali dirimu dulu. Biasanya akan ada tes minat bakat, akan ada tanya jawab, ada discuss, ada konseling yang sifatnya tiap individu itu berbeda gitu ya. Ada satu anak yang konsultasi sekali udah ketemu, ada yang setiap hari harus bolak-balik, itu it's okay. Yang penting proses kita mencari apa yang kita mau itu harus dijalankan, sehingga prepare-nya jelas. Ketika saya mau ke luar negeri, berarti kan memang harus bahasa disiapkan dari sekarang gitu. Step-stepnya bisa dijalani dari sekarang. Itu sih kalau menurut saya. Kalau Miss Diar sendiri, aku kepo nih kan, Miss Diar kayak sastra aku jarang dengar dari lingkungan aku gitu kan. Kalau Miss Diar sendiri pilih sastra emang kemauan mungkin dari kelas 10 atau baru kepikiran kelas 12 atau mungkin dari orang tua atau bagaimana Miss? Sebenarnya sih itu pilihan kakaknya Miss. Dulu itu kan kayak sekarang kan udah SNBP gitu. Dulu kan masih SNMPTN, SBMPTN dan jalur mandiri. Nah, SNMPTN dan SBM itu Miss itu bukan bahasa awalnya. Jadi kayak SNMPTN itu pilih seni, SBM juga seni, nah agak menang tuh di bagian itu. Nah abis itu karena udah malas nih mikir jurusan, kuliah gak ya gitu. Nah terus kakaknya Miss itu Miss gak tahu dia daftarin Miss di universitas itu, dan dipilihlah jurusan bahasa. Nah ada satu sih di 2 kampus menang dan lebih milih bahasa dulu, ilmu sejarah sama bahasa Indonesia. Terima kasih Miss Dea dan Mem Lucy udah sharing sama kita. Semoga apa yang di-sharingin Mem dan Miss ini bisa berguna buat kakak kelas 12 dan buat teman-teman di luar sana yang butuh info seputar kuliah. Mungkin Mem dan Miss ada saran atau kata-kata terakhir yang buat disampaikan buat kakak-kakak yang sedang mempersiapkan kuliah. Kalau dari saya prepare saja persiapan yang terbaik teman-teman. Tuhan sudah kasih modal gitu ya, tinggal kita mau mengusahakannya, pasti nanti jadinya terbaik. Itu saja. Kalau dari aku sih semangat. Semangat. Satu kata, semangat. Satu kata tapi banyak maknanya gitu ya. Oke, sekian dari podcast kita episode pertama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.